mengenai doa yang berhasil, ya. Bahwasanya tidak semua doa itu berkuasa atau berhasil. Kadang-kadang ada doa yang asal saja. Sangat penting untuk dapat berdoa dengan berhasil, baik itu untuk hidup kita, juga pelayanan kita. Tentu tidak ada gunanya berdoa jika doa kita tidak membuahkan hasil. Betul saudaraku? Ya. Mari kita lihat beberapa langkah yang walaupun sudah kita tahu, tapi supaya lebih meneguhkan lagi. Sehingga dapat kita pakai untuk dapat berdoa dengan berhasil. Yang pertama, kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Berdoa sesuai doa dalam firman Tuhan. Mari kita baca dulu 1 Yohanes 5:14. 1 Yohanes 5:14. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya. Nah ini kalau kita pahami, sangat besar kuasanya. Inilah keberanian percaya kita. Kenapa kita bisa capek-capek berdoa? Kenapa kita bisa berkorban? Datang ke tempat ini ataupun pagi hari bangun walau masih ngantuk, masih capek, tapi kita mau berdoa karena kita tahu ia mengabulkan doa kita. Kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudaraku, dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Tentunya melalui firman-Nya. Jadi kalau kita tahu firman, kita mendoakannya sesuai firman, Tuhan berjanji Dia mengabulkan doa kita. Itulah doa yang berhasil. Amin. Sebagai contoh, kita baca Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Ini bisa kita doakan untuk jemaat, bisa juga untuk pribadi kita. Ya, Efesus 1 ayat 17 sampai 19, sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, doa seperti ini akan memberikan hikmat, pengertian kepada orang yang kita doakan, seperti halnya Paulus berdoa. Bahkan akan memberikan hikmat kepada diri kita sendiri jika kita mendoakannya buat diri kita. Amin saudaraku. Kita bisa berdoa, berikan aku roh hikmat Tuhan untuk mengenalmu dengan benar. Sehingga setiap situasi yang ada dalam hidupku, aku tahu itu adalah jalan-jalanmu mendewasakan aku. Biarlah mata hatiku terang, supaya aku mengerti pengharapan apakah yang terkandung, yang Engkau tentukan bagiku. Betapa hebat kuasamu bagi saya yang percaya. Lebih hebat dari persoalanku. Haleluya. Bisa kita doakan untuk diri kita. Dan kalau doa syafaat seperti ini, kita doakan kepada orang yang kita lakukan, kepada orang yang kita doakan. Kita baca selanjutnya contoh berikutnya pasal 3-nya. Ayat 16 sampai 19. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Efesus 3, 16, 19. Dapat? 1, 2, 3, ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam Dia, dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih, ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini contoh doa sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, baik bagi orang lain maupun bagi diri kita. Kita dapat berdoa supaya aku dikuatkan, diteguhkan dalam rohku. Sehingga oleh imanku, Kristus diam dalam hatiku. Berakar dan berdasar dalam kasih lah aku ini Tuhan. Demikian juga orang lain yang kita doakan. Amin saudaraku. Saudara kekasih, doa ini akan membuat kita berurat berakar. Berdasar di dalam kasih. Kenapa? Perlu sekali kita berurat berakar dalam Kristus. Banyak orang Kristen tidak berurat berakar, sedikit masalah letoi imannya. Sebabnya perlu kita berdoa. Baik bagi diri kita, baik bagi saudara kita. Amin. Berurat berakar dan penuh dengan kasih. Kenapa? Supaya hidup tidak sia-sia. Karena kehidupan tanpa kasih, apapun yang kita buat sia-sia, kata 1 Korintus 13. Betapa hebat pun hidup seseorang, betapa luar biasa pun dikatakan perbuatannya, tapi kalau tidak ada kasih, sia-sia kata firman Tuhan. Jadi perlu kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan ini. Kita berdasar dalam, berurat berakar dalam Yesus, berdasar dalam kasih, maka Tuhan berjanji mengabulkan doa kita. Itu yang pertama, berdoalah sesuai firman, sesuai kehendaknya. Banyaklah merenungkan firman, supaya doa kita sesuai firman. Amin. Yang kedua, berdoalah dengan iman yang sungguh-sungguh. Ini pelajaran biasa, tapi mengingatkan. Barangkali ada yang lupa, atau perlu lagi diteguhkan. Amin. Berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh, itu syarat doa yang berhasil. Doa yang dikabulkan Tuhan. Ini berarti harus berdoa dengan segenap hati. Tidak enteng-enteng saja. Berdoa dengan semangat. Berdoa dengan roh yang menyala-nyala. Dengan kerinduan hati yang dalam. Dengan iman yang teguh. Itulah doa dengan iman yang sungguh-sungguh. Orang lain pun tahu, oh ini doa sungguh-sungguh. Saudaraku, tidak asal berdoa. Doa yang demikianlah yang berhasil sesuai dengan janji Tuhan dalam firman-Nya. Doa yang enteng-enteng ataupun asal-asalan saja, sudah pasti tidak berhasil. Banyak contohnya di Alkitab. Doa yang enteng, doa yang asal, apalagi tidak beriman, sudah pastilah nggak berhasil. Dua saja contoh dari Alkitab yang paling nyata, Hana. Hana berdoa sungguh-sungguh sampai dia beroleh keturunan. Gak peduli dia ejekan orang. Elia berdoa sampai turun hujan. Gak peduli dia sampai mencium tanah mukanya. Sampai hambanya pun bilang, udahlah, belum ada apa-apa, udahlah stoplah. Salah satu, ya. Ini harus menjadi bagian kita yang berdoa, amin. Haleluya. Aku sudah tiap Jumat berdoa Tuhan untuk bangsa ini, aku mau lihat sesuatu. Saya berdoa begitu kepada Tuhan, kalau ada saya bela seseorang, atau salah satu masalah, aku mau lihat Tuhan pekerjaan tangan-Mu. Buat aku makin kagum Tuhan. Kalaupun misalnya belum, saya tidak menyerah. Saya masih percaya Tuhan. Masih ada mujizat. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Doa dalam bahasa roh. Kita harus berdoa banyak dalam bahasa roh. Kenapa? Bahasa roh itu adalah karunia Tuhan pada kita. Bahasa roh mengatakan rahasia dengan Tuhan dan menguatkan iman kita. 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4 berkata begini. Boleh kita baca bersama-sama supaya membangkitkan roh kita kembali. 1, 2, 3.
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 4-nya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ayat 4 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Supaya kita sendiri pun terbangun, mari banyak berbahasa roh. Bahasa roh adalah karunia Tuhan pada kita. Untuk apa katanya? Untuk berkata-kata rahasia dengan Tuhan. Berkata-kata supranatural dengan Tuhan. Karena itu karunia, jangan disia-siakan. Haleluya. Karena Tuhan memberikannya untuk dipakai. Jangan buat itu hanya ban serap, kalau perlu saja, enggak. Setiap kali kita berdoa itu perlu. Haleluya. Karena ada saja yang kita tidak mengerti persoalan dunia ini. Apakah itu persoalan bangsa kita, persoalan orang yang kita doakan. Tetapi dengan berbahasa roh, kita mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Tuhan dan Tuhan mengerti. Jadi bahasa roh itu bukan ban serap. Jangan hanya sekali-sekali saja dipakai. Tuhan berikan itu untuk memberkati kita, hargakanlah itu dan banyaklah berbahasa roh. Kalau belum bisa bahasa roh, minta. Dalam Lukas dituliskan, Bapa dunia ini yang jahat pun, kalau anaknya minta ikan, gak mungkin dikasih kalajengking. Apalagi kamu, kalau kamu mau minta Roh Kudus, Bapa di sorga akan memberikannya. Harus sampai dapat, amin. Nah malam ini dan seterusnya, mari kita praktekkan langkah ini, yaitu berdoa sesuai firman, berdoa dengan sungguh-sungguh beriman, kemudian berdoa dengan banyak bahasa roh. Tuhan Yesus akan mengajari kita terus untuk berdoa dengan bertambah-tambah berhasil, karena Tuhan tidak mau kita sia-sia dalam berdoa, amin. Biarlah doa-doa kita terus bertambah maju, tidak pernah mundur. Sebaliknya bertambah hari, bertambah berhasil. Dengan demikian kehidupan kita, pelayanan kita, semua bertambah baik. Bertambah maju. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.